Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Yang gagal bayar di kredit pintar akhir tahun atau akhir bulan September ini, tetap kalian harus waspada karena faktanya ada nasabah kredit pintar yang tiba-tiba didatangi DC lapangan dan Anda diminta untuk stay di rumah, menyiapkan dana secara full, tidak boleh kemana-mana. Jadi waspada buat teman-teman yang mempunyai utang di pinjol mulai akhir September sampai akhir tahun ini. Karena kita tahu pinjaman online itu akhir tahun mau tutup buku. Banyak nasabah yang saat ini sedang kesulitan membayar, banyak yang gagal bayar di kredit pintar sehingga DC pinjol melakukan upaya-upaya untuk segera mendapatkan uang perusahaannya itu segera kembali dari nasabahnya. Oke, buat teman-teman yang penasaran silahkan boleh disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika memang video yang saya sampaikan ini ada manfaatnya menurut kalian, boleh di-share ke media sosial kalian, boleh di-share ke kawan-kawan kalian. Semoga di luaran sana orang-orang yang saat ini sedang ketakutan, sedang panik karena diteror oleh DC pinjol mendapatkan pencerahan, mendapatkan edukasi, dan bisa terselamatkan. Jangan sampai mengakhiri hidup, jangan sampai menghancurkan hidupnya, jangan sampai menghancurkan harta bendanya hanya untuk merawat pinjaman online. Dan buat teman-teman juga yang gagal bayar di Pinjamyu, di Akulaku, di Kredipo, harus waspada mulai akhir September ini. Karena ternyata DC lapangan mulai gencar-gencar menagih ke nasabahnya tersebut selain dikejar target karena memang pinjol-pinjol ini mau tutup buku. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu mensupport, selalu mendukung channel ini dari awal saya membuat channel setahun yang lalu kurang lebih sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia, yang masih selalu mengikuti video-video yang saya sampaikan. Dan semua yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah gagal bayar di pinjol serta pengalaman saya pribadi menggunakan pinjol, Akulaku, Home Credit Indonesia, Kredipo, semua pinjol legal pernah saya coba di tahun-tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam situasi kepanikan karena terus-terusan diteror, dicaci maki oleh DC pinjol, kalian bisa lihat di video ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan. Dan ingat buat teman-teman semuanya, jangan sampai karena teror DC pinjol kalian langsung mengakhiri hidup. Karena panik, takut didatangi DC lapangan, takut dipenjara, diproses hukum dan sebagainya, lalu kalian mengakhiri hidup. Itu adalah perbuatan yang sia-sia dan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak panjang lebar ya, ini adalah sangat-sangat mengejutkan dan DC pinjol ini sudah di tingkat kesetresan yang luar biasa. Karena mungkin setiap hari dimarahin sama bosnya, dikasih target yang banyak, akhirnya setiap waktu DC pinjol ini stres, bingung apalagi yang harus dilakukan, sementara tingkat gagal bayar dari nasabah pinjaman online ini semakin besar, semakin banyak orang yang gagal bayar yang diakibatkan oleh teror-teror dari debt collector pinjaman online tersebut. Salah satunya ini akan saya tampilkan ya, dan mungkin ini berasal dari beberapa aplikasi. Ada yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, ada juga yang tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Kalian boleh langsung lihat di layar sebelah kanan saya. Ini penagihan dari DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Bangsat, 30 menit lagi utang lu belum lunas, gua hubungi semua kontak-kontak darurat, tempat kerja lu buat bayarin nih hutang lu, dan yang bersangkutan sama lu gua teror sampai mampus anjing katanya. Mau kabur dari hutang, oke, siapapun yang terlacak lewat riwayat data lu akan jadi korban malam ini,
gua pastikan hidup lu hancur brengsek, tunggu lu. Nah, itu penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Lalu ada penagihan kedua yang menyebutkan nama aplikasinya. Ingat, ini menyebutkan nama aplikasinya. Dikirimkan dari 085 520 904 sekian. Selamat siang nasabah kredit pintar. Berdasarkan hasil review dari manajemen sistem, untuk tagihan Anda di aplikasi kredit pintar belum juga diselesaikan. Maka dari itu berkas tagihan Anda akan dilimpahkan dan dilakukan penagihan lapangan bagian bill collection wilayah setempat. Untuk memperlancar jalannya penagihan, mohon untuk tetap berada di rumah dan sudah disiapkan dana pool pelunasannya. Perlu diketahui, untuk keringanan hanya ada di penagihan admin. Apabila mau Anda selesaikan hari ini, masih bisa bernego dengan admin. Terima kasih. Nah, itu adalah penagihan dari DC Pinjol yang menyebutkan nama aplikasinya. Lalu selanjutnya ini ada juga penagihan dari DC Pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dikirimkan dari 081 400 33 sekian. Gimana? Utang lu perlu gua tagih ke semua kontak lu sekarang. Berapa menit lagi utang mau lu selesaiin? Jangan sampai ini utang gua tagih ke semua kontak dan tempat kerja lu. Lu pilih aja mau bayar atau mau dipecat. Karena gak bakal berhenti gua bikin lu malu sampai lu bayar. Ini penagihan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Oke ya. Lalu selanjutnya ini ada penagihan selanjutnya yang menyebutkan nama aplikasinya. Segera cek aplikasi, lihat tagihannya dan bayarkan sebelum denda kembali lagi. Selamat sore. Yang terhormat Bapak atau Ibu nasabah Pinjam Yuk. Di sistem kami tertera secara jelas data pribadi Anda yang akurat. Kami himbau agar sebelum jam 20.00 waktu Indonesia Barat malam ini Anda sudah bayarkan tagihan sesuai aplikasi. Jika lewat dari jam tersebut Anda masih belum ada transaksi, kemungkinan denda akan kembali dan Anda tidak diberi kesempatan lagi untuk membayar dengan keringanan yang sedang berlangsung saat ini. Segera bayarkan setelah menerima pesan ini. Hati-hati penipuan. Nah, itu adalah dari Pinjol Pinjam Yuk ya, menyebutkan nama aplikasinya. Nah, buat teman-teman, siapapun Anda yang gagal bayar atau telat bayar di pinjol manapun, mau legal atau ilegal, dan penagihannya ada yang menyebutkan nama aplikasinya atau tidak menyebutkan nama aplikasinya, yang harus kalian ketahui apabila ada DC Pinjol yang menyampaikan bahwa akan mengambil dana full di rumah Anda atau di rumah kalian, maka jangan pernah memberikan dana atau pembayaran ke DC lapangan atau ke penagih yang datang ke rumah Anda. Karena aturan dari pinjaman online itu hanya boleh dibayarkan melalui aplikasi pinjolnya. DC lapangan tugasnya datang ke rumah itu hanya reminder, hanya menanyakan, hanya menyampaikan surat penagihan dan sebagainya. Tidak boleh membawa atau tidak boleh mengambil dana secara tunai. Makanya buat teman-teman berhati-hati ketika Anda didatangi DC lapangan yang ke rumah tanpa Anda sadar, tanpa Anda ketahui sebelumnya. Yang harus Anda lakukan adalah selain Anda tetap tenang, Anda harus tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihan dari DC pinjol tersebut. Dari mulai ID card, surat tugas penagihan, surat kuasa penagihan, dan sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang sudah ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan. Jangan sembarangan menghadapi orang yang tidak Anda kenal, jangan sembarangan mengajak orang yang tidak Anda kenal ke dalam rumah Anda, walaupun dia menyebutkan dari perusahaan tertentu atau dari perusahaan pinjaman online tertentu.
Karena ini rawan penipuan, rawan kejahatan. Banyak orang yang mengaku dan DC pinjol yang datang ke rumah itu seolah-olah dia orang baik, tapi ternyata ujung-ujungnya dia begal, ujung-ujungnya dia maling. Jadi hati-hati, jangan pernah mengajak DC lapangan pinjol manapun ke rumah Anda, cukup Anda layani di halaman rumah Anda. Tidak boleh menginjak teras rumah Anda. Itu aturannya, kecuali sudah diizinkan oleh Anda. Suruh si DC pinjol tersebut di luar rumah Anda, di halaman rumah Anda, sampaikan dan tanyakan kelengkapan surat-suratnya. Jika memang DC pinjol tersebut betul dari perusahaan pinjol dan sesuai dengan ID card, surat tugas penagihan, dan membawa SPP atau sertifikat penagihan, maka kalian boleh berbicara masalah utang-utang piutang. Karena yang namanya utang piutang ini kan ranahnya privasi, itu mungkin rahasia kalian yang tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak Anda kenal. Apalagi DC lapangan tiba-tiba datang ke rumah, Anda nggak tahu dari mana, tanpa Anda tanyakan dulu surat-suratnya, akhirnya Anda terjebak dalam penipuan. Dan mungkin si DC pinjol tersebut maling, begal, itu bisa saja terjadi, apalagi dia tidak dikenal. Makanya berhati-hati. Tapi jika kalian hanya diteror oleh DC pinjol yang selalu bilang bahwa akan mendatangkan DC lapangan, atau ada yang bilang bahwa saya sudah didatangi 3 kali oleh DC lapangan, saya sudah didatangi 6 kali oleh DC lapangan, itu hanya kata-kata. Hanya kata-kata yang tidak ada fakta, yang konsepnya untuk menakut-nakuti kalian. Dan kata-kata tersebut bisa saja sumbernya dari DC pinjol. Itu hanya untuk menakut-nakuti kalian. Beda lagi dengan yang datang ke rumah, itu kan sudah pasti dia datang ke rumah. Dan orang atau DC lapangan yang datang ke rumah itu tidak pernah memberitahu dulu, tidak pernah nge-WhatsApp dulu, tidak pernah nelpon dulu, tahu-tahu udah ada di depan rumah Anda. Dulu pengalaman ketika saya didatangi DC lapangan juga, saya tidak tahu, tiba-tiba dia udah ada depan rumah. Tidak nelpon, tidak SMS, tidak WA. Makanya buat teman-teman yang membaca postingan penagihan seperti yang sudah saya bacakan tadi, yang bilang akan mendatangkan DC lapangan, mengambil dana secara full, itu adalah kebohongan DC pinjol untuk menakut-nakuti kalian dan agar kalian segera melakukan pembayaran dengan cara apapun. Mau itu kalian gali lubang tutup lubang, mencari dana talangan, menjual aset, si DC pinjol tidak akan pernah peduli. Jadi buat teman-teman tidak usah panik kalau hanya diteror melalui SMS, melalui chat WhatsApp, melalui email. Cuekin semua itu dan jangan pernah dibalas, jangan pernah direspon. Karena kalau sekali saja Anda merespon penagihan DC pinjol, maka dia akan semakin ganas meneror kalian. Akan keluar kata-kata kasar seperti yang tadi saya bacakan, yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, itu keluar kata-kata yang luar biasa kasar, kata-kata binatang yang mana itu sengaja dilontarkan untuk menakut-nakuti kalian semuanya. Oke ya, paham? Jadi tidak usah saya terjemahkan secara detail satu persatu penagihan tersebut. Yang jelas, apapun jenis penagihannya melalui email, SMS, atau WA, itu tidak usah ditanggepin. Karena itu hanya kata-kata untuk menakut-nakuti kalian. Yang pasti yang harus kalian persiapkan kalau memang tiba-tiba kalian didatangi DC lapangan, pertama mental kalian, dan harus tetap berusaha untuk tenang, jangan panik. Seperti yang saya ucapkan tadi, tanyakan kelengkapan surat-surat penagihan tersebut agar kalian tidak berhadapan dengan orang yang salah. Oke ya teman-teman, cukup paham, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi intinya, apapun yang terjadi ketika Anda sudah tidak mampu membayar utang di pinjol, yang harus kalian lakukan selain tetap tenang, bersikaplah bodoh amat atas semua yang akan terjadi. Dan walaupun diancam akan didatangi DC lapangan, akan di blacklist, akan dimasukkan data-datanya ke slik OJK, itu tidak usah dipedulikan lagi. Karena faktanya Anda memang sudah tidak mampu lagi membayar utang pinjaman online. Apapun yang terjadi, kalian hadapi saja, ikhlaskan hati kalian kalau kalian memang sudah tidak mampu bayar utang pinjol. Dan jika kalian berusaha ikhlas, insya Allah semuanya bisa terlewati dengan baik-baik saja. Dan buat teman-teman yang saat ini masih mengalami kepanikan, masih mengalami kesulitan apapun, jangan lupa kalian segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah, segera tobat, perbanyak
zikir, perbanyak sholawat, perbanyak tahajud. Insya Allah hati kalian akan lebih tenang dan kalian akan mendapatkan berkah dari segala musibah yang pernah kalian hadapi. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.